Halo semuanya, jadi di video kali ini kita akan membahas lanjutan dari episode sebelumnya tentang pekerjaan apoteker di rumah sakit. Nah, yang kali ini kita akan bahas mengenai gimana sih gambaran pekerjaan apoteker di apotek dan skill apa yang dibutuhkan untuk bisa cocok bekerja di sana. Nah, yang pertama, apotek itu kita bagi dulu menjadi dua secara umum, yaitu apotek yang biasa dan apotek yang retail atau yang punya cabang banyak. Nah, apotek yang biasa itu contohnya ya apotek kayak yang di jalan-jalan itu ya kan, yang biasa yang milik perseorangan. Kalau apotek yang retail atau cabang itu contohnya ada KF, kemudian ada K24, ada Viva Generic, ada Watson, ada macam-macam. Jadi mereka itu satu company kemudian punya banyak cabang di berbagai kota dan daerah. Kadang di satu kota punya banyak outlet. Seperti itu. Nah, kenapa kita bagi dua dulu? Karena peran apoteker di kedua tempat ini gambarannya bisa sedikit berbeda. Jadi kita akan bahas satu persatu. Nah, yang pertama untuk di apotek yang biasa itu pekerjaan apoteker di sana terdiri dari dua pastinya. Yang pertama adalah tentang manajerial dan yang kedua adalah tentang pelayanan. Kalau pelayanan biasa lah ya, dari proses penerimaan resep sampai pemberian resep kepada pasien. Ini sama di mana-mana apoteker pasti akan melakukan fungsi pelayanan. Nah, kalau yang manajerial itu yang dilakukan adalah mulai dari tahap perencanaan, terus kemudian sampai pengadaan, penyimpanan, kemudian distribusinya tadi ke pasien berupa dengan pelayanan, kemudian lanjut sampai pemusnahan dan sampai ke pelaporan. Nah, bedanya dengan apotek retail itu apa? Kalau fungsi pelayanannya sama, yaitu apoteker pasti dari penerimaan resep, screening resep, kayak gitu-gitu, meracik, sampai memberikan kepada pasien. Yang berbeda adalah di fungsi manajerial. Untuk apotek retail itu fungsi manajerialnya sedikit lebih kompleks karena mereka punya banyak outlet. Jadi pengadaan di apotek retail itu biasanya jadi satu, terpusat oleh suatu unit pengadaan seperti itu. Nah, jadi pengadaan jadi satu, kemudian dari pengadaan ini baru didistribusikan ke outlet-outlet terkait. Karena itulah maka kadang-kadang harga di apotek retail itu bisa lebih murah dibandingkan dengan apotek yang biasa. Karena mereka belinya jadi satu. Kuantitinya pasti besar sehingga mereka bisa dapat diskon lebih gede. Seperti itu makanya kenapa harga di apotek retail bisa lebih murah. Nah, karena mereka berpusat di satu pengadaan, jadi kan pasti beda ya kan. Kalau di apotek biasa itu pengadaannya mandiri, satu apotek. Ya untuk pengadaan satu apotek, kita bisa pilih obat yang mau diadakan apa, kita bisa langsung kontak dengan distributornya, ada atau enggak, kira-kira estimasi datangnya kapan. Nah, kalau apotek retail itu berarti sistemnya sedikit berbeda. Mungkin kalau kita sebagai apoteker yang di outlet, kita membuat daftar kebutuhan mingguan gitu misalnya ya kan, kita ajukan ke pengadaan pusat. Nah, baru nanti pengadaan pusat yang membelanjakan. Jadi apotek outlet itu kadang nggak bisa langsung kontak dengan distributor karena harus lewat pengadaan pusat seperti itu. Jadi bedanya di situ aja sih, tapi fungsi sebenarnya itu sama. Kemudian di apotek retail itu bisa tukar-tukar stok. Jadi misal saya adalah apoteker di outlet A, kemudian saya butuh obat paracetamol tapi habis stoknya. Nah, kalau nunggu ke pengadaan kan lama ya kan, harus ada pesen dulu, kemudian diantar dan sebagainya. Nah, ini pasiennya butuh Cito gitu misalnya. Nah, saya bisa pinjem ke outlet B, ke teman saya yang satunya. Aku pinjem dulu dong stok kamu. Nanti kalau pengadaan yang jatahku datang, aku ganti ke punya kamu, kayak gitu. Nah, itu bisa. Karena ada tukar menukar stok seperti ini, maka nanti stok opnamenya yang agak ribet ya kan. Biasanya di apotek retail itu juga harus mencocokkan dengan stok opnam apotek retail kawannya yang di satu daerah atau yang biasa ditukar-tukar stok seperti itu. Kemudian untuk pekerjaan di apotek retail itu pasti lebih dikejar dengan omset ya kan. Untuk kerja misalnya di K24, di KF itu pasti akan ada omset tertentu
yang ditargetkan dan harus dicapai setiap bulan. Kalau di apotek biasa mungkin kalau ownernya strict gitu, mungkin dia akan menetapkan suatu omset tertentu. Tapi kalau ownernya biasa aja ya mungkin agak nyantai kerjanya. Kalau di apotek retail, kita harus berpikir gimana nih caranya untuk meningkatkan omset dengan promosi kesehatan ke warga atau bikin diskon apa atau kerja sama-sama siapa. Nah, jadi apoteker yang kerja di apotek retail itu juga harus berpikir ke arah promosi. Jadi gimana sih caranya mencapai omset? Nggak cuman pelayanan doang. Jadi ada nilai plus di situnya. Sisi entrepreneurnya itu harus ada. Kemudian karena tadi ada target di omset, maka apoteker yang kerja di apotek retail juga harus lebih korporatif ya kan. Dia harus bisa kerjasama. Kemudian strukturalnya juga jelas kalau di apotek retail. Kalau di apotek biasa mungkin nggak ada hierarki struktural. Mungkin dari owner langsung ke APJ, langsung aping, TTK, selesai. Kalau di apotek retail mungkin ada korporasi ya kan, lebih corporate. Jadi strukturalnya lebih terstruktur. Jadi skill apa yang dibutuhkan untuk apoteker yang kerja di apotek biasa maupun retail? Yang pertama pasti skill manajemen. Gimana sih caranya persediaan obat kita itu oke, nggak sampai kekurangan, dan nggak sampai ada obat ED, itu yang penting. Kemudian pasti ada skill kefarmasian karena kita juga harus pelayanan ke pasien gitu ya kan. Dan pasti harus ada skill kerjasama karena kita nggak kerja sendirian, kita harus kerja dengan orang lain dan harus mau kerja shift biasanya karena ya di pelayanan, kalau di pelayanan tuh pasti identik sama kerja shift. Beda sama di industri. Industri kadang tidak memerlukan kerja shift. Dan kalau di apotek retail tadi juga dibutuhkan sisi entrepreneur untuk bisa membantu apotek tersebut mencapai omset. Nah, kemudian ada lagi jenis apotek selain dari dua tadi, apotek biasa sama apotek retail. Di era BPJS ini sering kita dengar dengan apotek jejaring ya kan. Nah, apotek jejaring itu apa sih sebenarnya? Jadi apotek jejaring itu merupakan apotek yang dia itu bekerja sama dengan Vaskes tingkat 1 untuk melayani obat-obatan pasien BPJS, khususnya biasanya pasien rujuk balik. Pasien rujuk balik itu pasien apa? Jadi contohnya seperti ini. Misal ada seorang pasien, kemudian dia mengalami serangan jantung misalnya, kemudian dibawa ke UGD, ke rumah sakit ya kan. Di rumah sakit opnam, kemudian 1 minggu, kemudian dia boleh pulang. Nah, ketika dia pulang, dokter pasti akan memberikan obat untuk rawat jalan di rumah. Dan kalau pasiennya ikut BPJS, maka dia akan termasuk pasien rujuk balik. Jadi penyakit jantung itu kan masuk ke dalam 9 penyakit kronis yang di-cover oleh BPJS. Dia akan dikembalikan lagi ke Vaskes tingkat 1 untuk melakukan kontrol. Karena dianggap kondisinya dia udah stabil. Habis dirawat di rumah sakit, kemudian ketika pasien boleh pulang, berarti kan kondisinya udah better, udah baik, udah stabil. Dia dikembalikan lagi ke Vaskes tingkat 1. Nah, di Vaskes tingkat 1 ini dia akan kontrol rutin setiap bulan dan akan mendapatkan obat setiap bulan yang rutin. Nah, apotek jejaring ini adalah apotek tadi itu yang menyediakan obat untuk pasien-pasien rujuk balik di Vaskes tingkat 1. Jadi apotek jejaring ini biasanya adalah apotek yang dia itu punya klinik juga, karena untuk pasien BPJS bisa dapat obat rujuk balik itu dia harus kontrol dulu ke dokter. Nggak mungkin tahu-tahu kita langsung kasih obat, karena kita nggak tahu obatnya apa. Jadi pasien harus kontrol dulu ke kliniknya, ke dokternya, dokter menuliskan resep, ditebus di apotek jejaring ini, tapi pasien nggak mengeluarkan biaya karena ditanggung oleh BPJS. Ada sedikit beda dengan apotek yang non kerjasama dengan BPJS. Kalau apotek yang nggak kerjasama sama BPJS ya udah dia cuma melayani pasien swasta tanda kutip ya kan. Jadi pasien yang cuma beli atau yang dari dokter mana kemudian nebus resep di tempat Anda. Nah, kalau misalnya apotek jejaring itu kan pasti udah terkhusus untuk pasien-pasien rujuk balik BPJS. Jadi apoteker yang di sana harus belajar gimana sih obat BPJS itu apa aja, yang ditanggung itu apa aja, yang termasuk 9 penyakit kronis itu apa, isinya Fornas itu apa. Kemudian dia juga harus tahu gimana pengadaan untuk obat BPJS, karena kan pasti beda. Kalau di apotek yang biasa, ya udah pengadaan seperti biasa aja. Nah, kalau di apotek BPJS itu gimana sih belanjanya, lewat e-katalog kah, atau
lewat langsung ke PBF-nya bisa atau enggak. Dan apotekernya juga harus bisa melakukan klaim tiap bulan ke BPJS. Jadi tadi kan apoteknya menyediakan obat free untuk pasien. Nah, setelah obatnya free dikasih, kalau misalnya apoteknya nggak dapat duit kan rugi. Nah, apoteknya nanti akan melakukan klaim ke BPJS. Biasanya klaimnya itu bulanan. Jadi apotekernya akan merekap, jadi bulan ini ada berapa obat BPJS yang keluar, resepnya mana, kemudian atas nama siapa, obatnya apa aja direkap per bulan dan diklaimkan ke BPJS. Otomatis apotekernya harus paham semua proses itu ya kan. Kalau misalnya di apotek biasa nggak perlu sampai sejauh itu. Kemudian itu tadi gambaran di apotek jejaring. Bedanya di situ aja. Apotek jejaring juga bisa melayani pasien non BPJS, pasien swasta yang iseng beli obat suami dikasih gitu masih boleh. Jadi apotek jejaring itu punya omsetnya ada 2, dari BPJS dan pasien non BPJS. Kemudian kalau di apotek sering kita dengar istilah ada APJ dan juga ada APING. APJ adalah apoteker penanggung jawab dan APING adalah apoteker penamping. Bedanya APJ dan APING, bedanya di tanggung jawab aja sih dan pembagian tugas kerja. APJ itu biasanya lebih ke supervisi dan untuk tindakan-tindakan yang membutuhkan pengambilan keputusan yang sedikit rumit. Seperti itu, yang terkait dengan birokrasi, terkait dengan uang, itu biasanya harus diketahui oleh APJ. Kalau APING itu lebih ke teknisnya, menjalankan sehari-hari agar apoteknya bisa beroperasi dengan lancar. Kalau untuk dari kualifikasi pendidikan, APJ dan APING sampai saat ini biasanya masih sama, syaratnya itu minimal apoteker. Nggak perlu sampai S2. Kalau udah S2 itu biasanya ke rumah sakit. Kalau di apotek sih cukup untuk sampai saat ini regulasinya dengan apoteker saja masih bisa. Kemudian, apakah apoteker bisa jadi PSA atau pemilik saham apotek? Bisa aja. Jadi kalau misalnya apotekernya punya modal gede, kemudian dia pingin buka apotek sendiri, dia jadi APJ sekaligus PSA juga bisa, sama aja. PSA itu cuman pemegang modalnya aja, modal awal untuk mendirikan apotek. Mau itu apoteker, mau orang non-apoteker juga bisa. Kalau orang non-apoteker yang menjadi PSA, maka dia wajib hire seorang apoteker untuk menjadi APJ, karena apotek itu harus ada penanggung jawabnya, nggak mungkin kalau nggak ada penanggung jawabnya. Oke, sekian dulu episode kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Thank you.